Detektif Troy hanya menggeleng pelan, lalu menatap keduanya dengan serius. Terus terang, aku memang tidak suka cara kalian merebut paksa posisi kepala keluarga. Tapi aku datang ke sini bukan untuk menertawakan kalian. Setelah itu dia menatap ayah dan anak itu lalu berkata, "Kurasa penculik sengaja membiarkan skandal Rubin yang mencium pelacur di pinggir jalan itu tersebar lebih dulu. Kemudian sengaja membiarkan keluarga Winata kalian punya kesempatan membalikkan opini. Kemudian nada bicaranya berubah dingin. Tapi kesempatan yang kelihatannya manis ini sebenarnya penuh jebakan mematikan. Sekarang seluruh dunia memusatkan perhatian kepada kasus penculikan Harley. Sorotan itu secara otomatis tertuju ke keluarga Winata. Kalau di saat seperti ini muncul aib memalukan yang benar-benar fatal, akibatnya sama saja menjatuhkan bom nuklir ke keluarga Winata. Bahkan langit pun tidak akan sanggup menolong kalian." Wajah Daniel langsung berubah merah padam, lalu memucat. Baginya keabsahan adalah segalanya. Kursi kepala keluarga yang dia duduki dengan cara tidak bersih itu adalah titik paling sensitif di hatinya. Mendengar Detektif Troy secara langsung mengatakan dirinya tidak suka cara dia merebut kursi itu, hatinya langsung naik pitam. Karena itulah, ucapan Detektif Troy yang sebenarnya sangat penting sama sekali tidak dia dengarkan sampai habis. Dengan marah dia membentak, "Detektif Troy, kami tidak sudi kau ada di sini. Pergi sekarang juga." Detektif Troy hanya menghela nafas, lalu dia berkata tenang, "Tuan Daniel, aku tahu kau adalah orang yang menjunjung kehormatan. Orang yang menjunjung kehormatan pasti juga menjunjung harga diri. Itu hal yang wajar. Tapi, kalau terlalu memikirkan harga diri di saat seperti ini, penilaianmu bisa kabur. Menutupi penyakit hanya akan membuatnya semakin parah. Akibat akhirnya, kaulah yang harus menanggungnya sendiri." Daniel tidak menyangka Detektif Troy masih berani mendebatnya. Wajahnya semakin memerah karena murka. "Keluar! Kau dengar? Keluar sekarang juga!" Detektif Troy mengerutkan keningnya. Dia ingin berbicara lebih jauh, tapi akhirnya hanya menarik napas panjang. Dia menoleh pada Rubin. Ekspresinya dingin dan tegas. "Tuan Rubin, aku jujur saja, penculik sungguhan punya satu kesamaan. Mereka selalu berusaha menekan perhatian publik serendah mungkin. Dalam puluhan tahun, aku menyelidiki kasus penculikan. 100% penculik selalu memperingatkan keluarga korban agar jangan melibatkan polisi. Dan lebih dari separuh kasus di mana korban tewas, penyebabnya adalah kasusnya keburu menjadi konsumsi publik. Sehingga membuat penculik merasa terancam dan akhirnya memilih membunuh korban untuk menutup mulut. Tapi, kasus anakmu ini justru kebalikannya. Penculiknya bukan hanya tidak takut menjadi sorotan, tetapi malah sengaja memancing opini publik. Seolah-olah dia ingin seluruh dunia ikut tahu. Ini jelas tidak wajar. Orang bijak berkata, kalau ada kejanggalan, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Penilaian ayahmu sudah terganggu emosi. Jadi kuharap kau bisa lebih tenang dan berpikir jernih. Aib besar itu bisa jadi ada di kakekmu, di ayahmu, atau di kau sendiri. Kalau bisa kita temukan, mungkin Harley masih bisa selamat." Setelah berkata demikian, Detektif Troy mengeluarkan sebuah kartu nama, lalu menyerahkannya pada Rubin. Dengan nada datar dia berkata, "Kalau kau sudah sadar dan mau bekerja sama, hubungi aku. Waktu kita tidak banyak. Aku yakin kau juga tidak mau sampai tenggat 48 jam nanti. Ujungnya hanya pulang menjemput jasad anak sendiri. Aku juga sebentar lagi pensiun. Aku tidak mau sebelum pensiun masih meninggalkan kasus tanpa jawaban." Rubin mematung. Dia menatap kartu nama itu dengan tangan sedikit gemetar. Baru hendak bicara, tetapi Detektif Troy sudah berbalik badan dan berkata pelan, "Sampai jumpa." Lalu dia pergi begitu saja.
Begitu detektif Troy pergi, Rubin langsung gelisah menatap ayahnya. "Ayah, apa yang detektif Troy katakan masuk akal. Ini semua memang aneh sekali." Raut wajah Daniel pun berubah-ubah. Meski marah, rasa khawatir dalam hatinya perlahan muncul. Dia bergumam pelan, "Kalau betul ada aib sebesar itu, apakah itu urusan kakekmu? Tapi caraku merebut posisi kepala keluarga ini juga tidak melanggar hukum. Sekalipun dibawa ke pengadilan, aku juga tidak mungkin kalah. Yang benar-benar ilegal adalah aku tidak mau dia pulang dan diam-diam menyuruh orang mencarinya lalu dibereskan sekalian. Tapi itu kan belum berhasil. Bahkan jejaknya pun belum diketahui. Kalaupun terbongkar, aku bisa pura-pura tidak tahu. Mana bisa hal itu disebut aib besar?" Rubin ikut mengangguk pelan. Dia bergumam pelan, "Aku juga merasa begitu. Kalau kakek benar-benar sudah kita habisi, ya itu memang berat. Tapi kan itu belum terjadi, bahkan bayangan kakek pun tidak ada." Daniel pun terduduk di kursinya, wajahnya tegang. "Kalau begitu, apa maksud detektif Troy? Rubin, apa kau ada menyimpan aib yang aku tidak tahu?" Rubin langsung kaget, wajahnya kaku. Dia gugup sampai terbata-bata. Butuh waktu lama untuk akhirnya berkata, Aku hanya pernah bermain-main dengan beberapa artis Hollywood. Salah satunya malah istri sutradara terkenal di sana." Kemudian dia cepat-cepat menambahkan, "Tapi kan itu hal biasa. Di Hollywood itu hal yang lumrah. Ada aktor Hollywood yang malah mendukung istrinya punya simpanan anak muda. Mereka sangat terbuka, sangat open. Dengan cara pikir orang Amerika yang seliberal itu, meskipun urusan main perempuan ini ketahuan, siapa yang peduli? Tidak akan menjadi aib besar, bukan?" Baru saja selesai bicara, spontan dia menatap ayahnya, lalu berkata, "Ayah, bagaimana dengan ayah sendiri?" Daniel langsung membentak marah, "Aku? Usiaku ini sudah 70 lebih. Mau punya aib apa lagi? Kalaupun ada, itu pasti peristiwa 2 atau 30 tahun lalu. Sekarang mau dibongkar pun apa gunanya?" Selesai membentak, Daniel kembali bergumam, "Kurasa aib yang detektif Troy maksud itu bukan sekedar urusan main perempuan. Di Amerika, skandal seperti itu hanya bahan gosip, bukan aib. Coba pikir ke arah lain." Rubin tampak kebingungan. "Aku benar-benar tidak kepikiran." Tiba-tiba Daniel seperti teringat sesuatu. Dia langsung menoleh dan membentak, "Jangan-jangan aib itu justru ada pada Harley." Rubin semakin bingung. "Harley? Dia kan anak baik-baik dan pintar. Dia tidak mungkin mempunyai aib. Paling-paling urusan anak muda, pacaran, itu pun hal yang wajar." Daniel mendengus dingin, wajahnya penuh sinis. "Kuharap detektif Troy ini benar-benar hanya kehabisan akal. Kalau kasus ini gagal dia pecahkan, dia sendiri yang akan kena aib di akhir karirnya. Jadi sekarang, dia membuat teori macam-macam. Detektif terkenal? Hanya sebuah nama besar tanpa isi." Baru saja selesai bicara, tiba-tiba kepala pelayan terburu-buru masuk. Wajahnya panik. "Tuan, Yadi mengatakan ada petunjuk sangat penting yang harus segera dilaporkan kepada Tuan." Daniel sedikit terkejut lalu bertanya, "Yadi? Yadi itu siapa?" Kepala pelayan buru-buru menjelaskan, "Tuan, Yadi adalah salah satu manajer di tim bisnis kita. Kemarin Tuan sempat mengatakan ingin membeli 1 unit pesawat Concorde. Dia salah satu yang membantu menghubungkan jalurnya." Daniel mengerutkan keningnya. Kalau urusan Concorde sudah beres, tinggal suruh tim pembelian yang mengurus tawar-menawar harganya. Tidak perlu dia datang melapor langsung kepadaku. Kepala pelayan cepat-cepat menimpali, "Tuan, Yadi berkata ini ada hubungannya dengan Tuan Harley." Mendengar kata Harley, alis Daniel langsung terangkat. Dia refleks berseru, "Di mana dia? Cepat, suruh dia masuk.
Kepala pelayan mengangguk cepat. "Baik, Tuan. Dia sudah di luar. Aku akan menyuruhnya masuk sekarang juga." Sesaat kemudian Yadi berlari kecil masuk ke ruang kerja yang luas itu. Begitu melihat Daniel dan Rubin, dia langsung membungkuk dalam-dalam. "Tuan Daniel, Tuan Rubin, aku Yadi dari tim bisnis." Belum selesai dia berbicara, Daniel langsung memotong dengan suara dingin. "Kudengar, kau punya petunjuk soal Harley. Cepat katakan." Yadi menelan ludah dan buru-buru berkata, "Tuan, ada salah satu pembantu di dekat Tuan Harley. Aku merasa dia sangat mencurigakan." Alis Daniel langsung berkerut. "Maksudmu bagaimana?" Yadi buru-buru menjelaskan, "Begini Tuan, semalam setelah Tuan memerintahkan kami mencari pesawat Concorde, aku langsung mengontak salah satu keluarga di Prancis. Waktu itu kebetulan aku bertemu dengan pembantu bernama Lisa itu. Kami lalu berjanji akan ke Las Vegas akhir pekan ini. Dia sempat bertanya apa yang sedang kuurus malam-malam begini. Dan aku menjawab kalau aku sedang membantu Tuan membeli pesawat Concorde. Lalu dia bertanya lagi, Concorde itu pesawat apa?" Sampai di sini Yadi panik sendiri. Dia pun menampar pipinya dengan keras lalu berkata cemas, "Tuan, ini semua salahku. Aku memang kelewat ceroboh. Waktu itu kupikir dia juga pelayan keluarga Winata. Jadi pasti bisa dipercaya. Karena itu, aku tidak terlalu waspada. Aku pun mengatakan kalau Tuan ingin mengirim orang ke Jepang. Tapi naik pesawat biasa terlalu lama. Karena itu Tuan mencari Concorde. Tapi aku bersumpah aku sama sekali tidak mengatakan siapa yang ke Jepang. Atau untuk apa ke Jepang." Daniel membentak dengan suara tajam, "Langsung ke intinya." Yadi terkejut dan dengan gemetar menjawab, "Intinya, waktu itu Lisa malah bertanya, apakah orang-orang ke Jepang untuk mencari ninja? Waktu itu aku langsung merasa aneh, tapi belum sadar di mana letak anehnya. Baru tadi aku dengar kalau orang kita di Jepang terkena masalah dan melihat video ninja Fuji yang beredar, aku baru sadar kejanggalannya." Setelah menarik napas, Yadi menegaskan penuh keyakinan, "Tuan, Lisa itu hanya pembantu biasa dan waktu itu dia baru pulang kerja. Mana mungkin dia tahu urusan ninja. Dia pasti sengaja memancingku bicara. Jadi, aku yakin dia ini bermasalah. Bisa jadi dia ada hubungannya dengan penculikan Tuan Harley." Begitu mendengar ini, urat di pelipis Daniel langsung menegang. Dia membentak marah, "Siang malam kita waspada pada orang luar, ternyata malah kebobolan di dalam rumah sendiri." Setelah itu dia menatap kepala pelayan dan membentak keras, "Cepat bawa Lisa ke sini, sekarang juga." Di saat bersamaan, Lisa sedang melayani Ibu Harley. Tapi hari ini pikirannya benar-benar kacau. Yang membuatnya gelisah tidak lain adalah sang pangeran impiannya, Tuan Ariel, orang terkenal seantero Seattle, yang sejak semalam tiba-tiba menghilang begitu saja setelah dia mengirim pesan. Dia sudah datang ke villa pribadi Ariel, tapi orangnya raib entah kemana. Dia pun terus menelpon dan mengirim pesan, namun tidak ada alasan. Ponsel Ariel pun selalu mati. Kehilangan jejak sang pangeran membuat Lisa benar-benar merasa hampa. Kadang-kadang dia sampai merasa kalau semua yang terjadi kemarin hanyalah mimpi indah belaka. Tapi di saku bajunya jam tangan Richard Mille seharga jutaan dolar yang diberikan Ariel terus mengingatkannya. Detiknya berdetak nyata, ini bukan mimpi. Namun justru karena itu dia mulai cemas. Dia takut Ariel sebenarnya sengaja membuangnya begitu saja. Biarpun jam tangan Richard Mille ini mahal, tapi dibanding impiannya menjadi nyonya Ariel suatu hari kelak, satu jam tangan bukan apa-apa. Saat dia masih tenggelam dalam lamunan manis dan takut, kepala pelayan tiba-tiba datang bersama kepala pengurus pembantu serta beberapa pengawal kekar. Mereka langsung masuk dengan langkah berat. Kepala pelayan menatap istri Rubin, lalu membungkuk hormat. "Nyonya besar, aku mohon maaf. Aku perlu membawa salah satu pembantu Nyonya. Mohon pengertiannya."
Istri Rubin tahu betul kepala pelayan mempunyai wewenang besar di rumah ini. Kalau sampai kepala pelayan datang dengan membawa pengawal seperti ini, maka pasti ada hal yang serius. Dia pun buru-buru mengangguk. Silakan. Kepala pelayan mengangguk hormat. Lalu kepala pengurus pembantu menunjuk Lisa. Itu dia, namanya Lisa. Sekejap suasana di ruangan langsung mencekam. Para pembantu lain gemetar ketakutan. Mereka tahu, kalau sampai kepala pelayan sendiri turun tangan begini, nasib Lisa pasti tidak baik. Tapi Lisa justru sebaliknya. Dia malah sumringah karena mengira ini pertanda baik. Pasti Pangeran Arielku ingin menjemputku dan menebusku. Sebentar lagi aku keluar dari sini dan menjadi Nyonya Ariel. Nanti kalau aku kembali ke sini, seluruh keluarga Winata termasuk kepala pelayannya, semuanya harus tunduk kepadaku. Dengan perasaan berbunga-bunga dia berdiri dan berkata manis, "Iya, aku Lisa, kepala pelayan. Ada apa kau mencariku?" Kepala pelayan menatapnya dingin, lalu memerintahkan kepada para pengawal, "Bawa dia." Dua pengawal langsung maju mencengkram kedua lengan Lisa dengan kasar dan membawanya pergi. Lisa menjerit sambil meronta, "Apa yang kalian lakukan? Kalau aku cedera, apakah kalian bisa bertanggung jawab?" Kepala pelayan langsung maju dan menamparnya keras sekali, sampai pipinya memerah lalu membentak, "Pengkhianat busuk! Kau sudah makan di sini tapi masih berani berkhianat dan masih berani berteriak-teriak. Lihat saja bagaimana nanti Tuan Daniel menghajarmu." Lisa langsung pucat. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di dalam hatinya dia bergumam, "Kenapa Tuan Daniel ingin menghajarku? Aku ini hanya pembantu kecil. Mana pernah aku membuat masalah sampai layak dibawa ke hadapan Tuan Daniel?" Dengan tubuh gemetar, Lisa dibawa ke ruang kerja Daniel yang megah. Begitu dua pengawal melepaskannya, Daniel langsung menatap tajam Lisa dan membentak seperti singa, "Bagaimana kau bisa tahu aku mengirim orang ke Jepang untuk mencari ninja? Cepat katakan." Lisa ketakutan. Dia hampir saja jujur seketika itu juga. Tapi di detik itu juga dia ingat pesan Ariel, "Jangan sampai bocor sekalipun kepada orang tuamu." Dia pun bertekad di dalam hatinya, "Ini demi masa depan kami berdua. Demi kebahagiaanku kelak, aku tidak boleh mengecewakannya." Berpikir sampai sini, Lisa buru-buru menjawab dengan gugup, Aku hanya asal menebak. Karena ninja Jepang itu sangat terkenal." Rubin yang mendengar alasan ini langsung naik pitam. Dia berteriak, "Masih berani berbohong? Aku akan menghajarmu sampai mati sekarang juga." Begitu selesai berteriak, kaki Rubin langsung menendang perut Lisa sekuat tenaga. Tubuh Lisa terlempar jauh. Dia jatuh menghantam lantai, lalu bergeser beberapa meter. Rubin baru saja hendak maju lagi untuk melanjutkan hajaran. Tiba-tiba Rubin melihat sesuatu tergeletak di lantai. Sebuah jam tangan jatuh dari saku Lisa. Dia buru-buru memungutnya, lalu matanya langsung menyipit. Richard Mille. Yadi yang memang penggemar jam Richard Mille langsung berseru kaget, "Tuan Rubin, itu adalah jam Richard Mille RM056. Kalau aku tidak salah, di seluruh dunia hanya ada 10 unit. Harga pasarannya minimal 3-4 juta dolar Amerika Serikat. Dan itu pun sulit dicari." Mendengar ini, Rubin menatap Lisa dengan mata merah membara. "Katakan, kau hanya pembantu. Dari mana kau mendapatkan jam semahal ini?" Sebenarnya Lisa sangat menyayangi jam tangan itu, makanya dia selalu membawanya kemana-mana. Namun, karena statusnya saat ini masih sebagai pelayan, tentu dia tidak berani mengenakan jam Richard Mille di tangannya. Dia sama sekali tidak menyangka jam tangan yang dia simpan di saku justru terjatuh saat dia terjatuh ke lantai. Melihat jam itu ditemukan oleh Rubin, dia buru-buru berbohong. Jam ini dititipkan temanku untuk aku simpan." Rubin mendengus dingin. "Teman? Siapa namanya?" Lisa menjawab dengan gugup, Aku tidak bisa memberitahukan namanya." Setelah berkata begitu, dia cepat-cepat menambahkan, "Tapi ini urusan pribadiku dengan dia, tidak ada hubungannya dengan orang lain."
Rubin masih ingin memaksa bertanya, tapi Daniel sudah kehilangan kesabaran. Dia berkata dengan suara dingin, "Untuk apa membuang-buang waktu berbicara dengannya? Kalau dia tidak mau bicara jujur, langsung saja potong telinganya." Mendengar ayahnya berbicara tentang memotong telinga, Rubin langsung teringat kepada anaknya sendiri. Dia berpikir lebih jauh dan mengambil kesimpulan kalau pelayan ini sangat mungkin terlibat dengan kasus penculikan anaknya. Seketika amarah pun membuncah di hatinya. Dia langsung memerintahkan salah satu pengawal, "Cepat, potong kedua telinganya." Merasa belum puas, Rubin menambahkan dengan garang, "Sekalian potong hidungnya juga, biar dia tahu rasa kalau masih berani keras kepala." Para pengawal adalah orang-orang kepercayaan keluarga Winata. Jadi sudah pasti mereka akan patuh tanpa ragu. Mendengar perintah itu, salah satu langsung mencabut pisau taktis dan menyerbu Lisa. Lisa pun ketakutan setengah mati dan langsung menangis meraung-raung. Dalam kondisi itu dia tidak lagi peduli pada Ariel maupun status sebagai Nyonya Ariel. Yang dia pikirkan hanya keselamatannya sendiri. Sambil menangis dia menjerit, "Aku akan mengatakannya, aku akan mengatakannya." Baginya, kalaupun dia bersikeras bungkam, pada akhirnya telinga dan hidungnya akan hilang. Dan Ariel pun mustahil mau menikahinya. Lagi pula siapa yang tahu masalah apa yang sudah Ariel timbulkan pada keluarga Winata. Kalau benar Ariel terlibat dalam penculikan Harley, keluarga Winata pasti tidak akan memaafkannya. Pada saat itu, meskipun Ariel mau menikahinya, dia pun tidak mungkin mau menikah dengan Ariel. Karena itu Lisa pun segera berlutut di lantai dan dengan wajah penuh rasa takut dia berkata, "Tuan Rubin, jam tangan itu adalah hadiah dari sahabat Tuan Harley yang bernama Tuan Ariel George. Masalah ninja Jepang itu juga dia yang menyuruh aku untuk menyelidikinya. Tapi aku benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan." Kening Rubin berkerut. "Ariel George?" Dia berpikir sejenak lalu bertanya, "Ariel yang kau maksud itu apakah teman kuliah Harley di Seattle?" Lisa buru-buru mengangguk. "Benar, itu dia. Beberapa waktu lalu, Tuan Harley meminta asistennya Dion menjemputnya dari bandara ke rumah besar, lalu menempatkannya di villa kosong untuk tinggal sementara." Rubin memotong ucapannya, bertanya dengan nada menekan, "Apa? Jadi si Ariel itu tinggal di rumah keluarga Winata? Di mana dia sekarang?" Lisa cepat-cepat menjawab, "Awalnya dia memang tinggal di rumah keluarga Winata. Setiap hari aku yang mengantarkan makanannya, dan aku juga sering mengantar keperluan sehari-hari. Tuan Harley juga setiap hari bertemu dengannya. Mereka sering membicarakan sesuatu di ruang kerja, dan sekali bicara bisa sangat lama. Kemarin ketika Tuan Harley celaka, semua orang sibuk merawat nyonya besar. Setelah giliran aku jaga, aku sempat mengantarkan makanan untuknya. Lalu dia memberiku jam tangan ini, dan juga memintaku menyelidiki apakah ada kabar soal ninja Jepang." Rubin bertanya dengan tidak sabar, "Sekarang di mana dia?" Lisa buru-buru berkata, "Aku dengar dari Yadi kalau Tuan memerintahkan orang untuk pergi ke Jepang mencari ninja. Begitu tahu, aku langsung memberitahunya. Setelah itu dia menghilang. Aku juga tidak bisa lagi menghubunginya." Rubin langsung memandang Daniel dan spontan berkata, "Ayah, jangan-jangan ini memang ulah Ariel." Daniel mengerutkan keningnya. Dia menopang dagu sambil berjalan mondar-mandir. Namun, setelah lama, dia tidak juga berbicara. Rubin menjadi semakin tidak sabar dan mendesak, "Ayah, tolong katakan sesuatu." Saat itu juga Daniel baru membuka mulutnya. "Aku memang tidak kenal dengan si Ariel itu. Tapi aku ingat, laporan keuangan keluarga Winata beberapa tahun ini menunjukkan kerjasama kita dengan grup George di Seattle terus meningkat. Nilai kerjasama yang tadinya belasan miliar per tahun, naik terus menjadi puluhan miliar. Saham grup George juga naik hampir 10 kali lipat karena kerjasama erat dengan kita." Rubin langsung membentak, "Kalau begitu, bukankah Ariel ini benar-benar tidak tahu balas budi?" Daniel mengibaskan tangannya. "Menurutku, bukan dia pelakunya." Rubin dengan heran bertanya, "Ayah, semua petunjuk mengarah kepadanya. Kalau bukan dia, siapa lagi?" Daniel menggeleng. "Kau pikir siapa yang kekayaannya ratusan miliar mau nekat melakukan penculikan untuk uang tebusan?
Apalagi menculik pemilik modalnya sendiri. Itu sama saja membunuh angsa bertelur emas. Rubin membantah, memang dia punya kekayaan ratusan miliar, tapi sebagian besar itu hanya nilai saham. Demi menjaga harga saham, pemegang saham besar tidak bisa sembarangan menjual saham. Jadi sebagian besar kekayaannya tidak bisa dicairkan menjadi uang tunai. Siapa tahu dia mempunyai masalah mendesak, lalu nekat mengambil jalan berbahaya. Daniel tetap menggeleng, pikir baik-baik. Kalau Ariel memang mau menculik Harley, kenapa dia sendiri datang ke rumah kita? Harley sudah diculik, tapi dia tidak pergi. Malah tetap tinggal di sini dan menyuruh pelayan memata-matai. Apakah itu logis? Robin spontan menjawab, orang-orang mengatakan kalau tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Dia bersembunyi di rumah kita sendiri. Itu seperti lampu di bawah bayangan. Siapa yang akan mencurigainya? Daniel bertanya lagi, kalau memang dia mau memainkan trik lampu di bawah bayangan, kenapa dia tidak tetap sembunyi? Bukankah kita belum tahu tentangnya? Kenapa dia kabur? Rubin langsung menimpali, menurutku, dia pasti mempunyai hubungan dengan ninja Jepang itu. Mungkin para ninja Jepang yang menculik Harley itu disewa olehnya. Jadi begitu dia mendengar kita mengirim orang ke Jepang untuk mencari ninja, dia langsung kabur. Daniel menghela nafas panjang, lalu berkata dengan nada kecewa, kau belum memahami logika dasarnya. Memang benar Ariel kabur setelah mendengar kita mengirim orang ke Jepang mencari ninja. Tapi itu juga berarti, kalau urusan ninja tidak terbongkar, dia pasti tetap tinggal di rumah ini. Bahkan dia memang mau tetap bersembunyi di sini. Dia melanjutkan dengan nada tajam. Pikirkan lagi, kalau dia memang dalang di balik penculikan Harley, kenapa dia mau bersembunyi di rumah ini? Dia juga seorang pengusaha terkenal. Dalam situasi ini, semakin lama dia lenyap dari sorotan publik, semakin besar peluangnya untuk terbongkar. Kalau aku di posisinya, aku pasti akan langsung kembali ke kehidupan normalku. Aku akan berusaha keras membuat dunia percaya kalau aku tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Apa iya, kau berpikir dia mau membuang statusnya di kalangan atas demi uang tebusan? Lalu seumur hidup harus hidup sembunyi-sembunyi, memakai nama palsu, dan tetap ketakutan? Untuk apa punya uang banyak kalau hidupnya seperti itu? Di satu sisi, dia mempunyai kekayaan ratusan miliar, ditambah keluarga Winata sebagai mitra. Masa depannya cerah, dia bisa menikmati hidup dengan terang-terangan. Di sisi lain, dia harus melepas semua itu, bersembunyi seumur hidup hanya demi uang tebusan 200 miliar. Hidup gelisah, punya uang pun tidak berani dipakai. Kalau itu adalah kau pilih yang mana? Apakah kau mau memilih yang kedua? Rubin terdiam sejenak, lalu bertanya bingung. Kalau bukan dia, kenapa dia mau bersembunyi di rumah keluarga Winata? Raut wajah Daniel mendadak dingin. Dia menjawab dengan suara berat, menurutku, itu pasti karena dia ketakutan. Rubin terkejut mendengar dugaan ayahnya, lalu bertanya, ketakutan? Ayah, maksudmu dia tahu siapa yang mencelakai Harley? Dan dia juga takut orang-orang itu akan mencelakai dirinya? Daniel mengangguk dengan wajah sangat serius, kemudian berkata lagi, sepertinya begitu. Coba pikirkan lagi, apa yang tadi dikatakan oleh detektif Troy. Sekarang aku tiba-tiba merasa, mulai terlihat polanya. Rubin belum sepenuhnya menangkap maksudnya, maka dia bertanya, ayah, apa maksud ayah? Apa yang sudah ayah simpulkan? Daniel tidak langsung menjawab, melainkan memerintahkan kepala pelayan untuk membawa keluar Lisa dan semua orang lain di ruangan itu. Setelah semua orang pergi, Daniel menatap Rubin dengan wajah serius dan berkata, selama ini kita tidak mengerti skandal yang disebut detektif Troy tadi itu sebenarnya apa. Tapi sekarang aku menduga, skandal itu sangat mungkin melibatkan Harley dan juga besar kemungkinan berhubungan dengan Ariel. Sambil berbicara, Daniel memandang Rubin dan bertanya, menurutku, sangat mungkin Harley dan Ariel bekerja sama melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ini juga menjelaskan kenapa Harley diam-diam membawa Ariel ke rumah dan setiap hari mereka berdua berkumpul di villa kosong itu untuk merencanakan sesuatu.
Rubin buru-buru bertanya, "Ayah, anak muda seusia mereka berdua, apa yang bisa mereka rencanakan?" Daniel menjawab dengan dingin, "Mereka pasti sedang membicarakan suatu rencana dan pasti sudah mulai dijalankan." Lalu Daniel seperti teringat sesuatu dan segera bertanya, "Saat Harley menghilang, bukankah dia sedang mengadakan acara makan malam amal?" Rubin mengangguk lalu berkata, "Benar, katanya bekerja sama dengan kamar dagang dan ingin menggalang dana untuk anak-anak yatim Indonesia." Daniel mengerutkan kening lebih dalam lalu bertanya kepada Rubin, "Kau pasti sangat tahu sifat anakmu sendiri. Menurutmu, tiba-tiba dia terjun ke acara amal seperti ini. Bukankah itu aneh?" Rubin mengangguk jujur dan berkata, "Terus terang ayah, ini memang aneh. Harley itu dingin dan sombong. Di lubuk hatinya dia meremehkan orang miskin, dan dia bukan tipe orang yang suka beramal." Daniel berkata dengan nada berat, "Nah, itu dia. Kalau sangat aneh, pasti ada yang disembunyikan di baliknya. Bisa jadi, beberapa hari sebelumnya mereka berdua sebenarnya sedang merancang acara amal itu." Lalu Daniel bertanya lagi, "Saat kejadian itu, kau datang ke lokasi bukan? Coba katakan, ada apa yang kau lihat di sana? Apakah ada hal yang mencurigakan?" Rubin berpikir sejenak. Hal mencurigakan. Kemudian dia berkata, "Ada seorang bintang internasional, namanya Mary Kalista. Dia adalah penyanyi Indonesia yang paling terkenal saat ini. Di acara amal itu dia tampil sebagai tamu misterius." Daniel bertanya lebih jauh, "Siapa yang mengundangnya?"